Mesias keturunan Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Firman Tuhan hari ini dari Galatia 3 ayat 16 yang berkata, "Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus." Apa sebenarnya yang ingin Tuhan firmankan kepada kita hari ini? Sama seperti yang Tuhan maksudkan ketika firman ini ditulis. Apa juga hubungannya dengan kita? Pertama-tama kita harus paham latar belakangnya ya. Nah, latar belakang mengapa surat Galatia ini ditulis adalah ada beberapa orang, khususnya orang-orang Kristen dari golongan bangsa Yahudi, yang mengharuskan orang Kristen lainnya atau sesama Kristen itu untuk menambahkan sunat sebagai syarat keselamatan. Mengapa mereka mengharuskan untuk menambahkan keselamatan karena iman itu dengan sunat? Karena mereka beralasan bahwa sunat itu diatur oleh hukum Taurat. Dan mereka juga mengatakan Yesus tunduk kepada hukum Taurat. Rupanya karena terlalu sering mendengar tetapi tidak mencermati apa yang didengar, maka dengan mudah yang mendengar itu akan disesatkan. Disesatkan di sini dibawa menjauh dari iman kepada Kristus, dibawa menyimpang dari iman Kristus. Karena alasan inilah maka Rasul Paulus menuntun orang-orang Kristen yang mudah bimbang, yang mudah ragu, yang takut tidak selamat jika keselamatannya tidak plus-plus, agar imannya kokoh, agar tidak ragu-ragu, agar tidak takut dengan intimidasi golongan sunat. Maka diajarkan bagaimana mengelola informasi, mengelola ajaran golongan sunat itu. Maka diajarkan bagaimana mengelola informasi tadi itu dengan berpikir tentang urutan sejarah janji Mesias kepada Abraham dan keturunannya, dan hukum Taurat yang mengatur sunat. Cara mengajarkan adalah dengan memperhatikan urutan sejarahnya. Janji Mesias kepada Abraham dan keturunannya diberikan oleh Tuhan Allah itu ada lebih dulu daripada terbitnya hukum Taurat yang di dalamnya mengatur soal sunat. Itu urutannya. Rentang waktunya lebih dari 4 abad, yaitu sekitar 430 tahun. Sebagaimana yang dicatat dalam ayat 17. Inilah yang ingin saya katakan. Janji Allah untuk menyelamatkan berdasarkan iman, dan Allah menuliskan dan menandatangani janji ini tidak dapat dibatalkan atau diubah oleh hukum Taurat yang diberikan oleh Allah 430 tahun kemudian. Sama-sama diberikan oleh Allah, tapi janji Mesias itu terlebih dahulu ada, jadi tidak dibatalkan. Artinya janji Mesias kepada Abraham dan keturunannya tidak dapat dihapus oleh aturan sunat dalam hukum Taurat. Jadi jelas ya, itu sebabnya di ayat 7-9 dikatakan begini. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Apa artinya buat kita hari ini? Artinya kita pun percaya karena iman, dimulai dengan iman dan diakhiri dengan iman juga. Keselamatan itu adalah anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Keselamatan tidak perlu ditambahi apapun. Namun yang tidak boleh lupa adalah setelah beroleh keselamatan karena iman, tidak berarti terus kita diam atau pasif. Tidak boleh demikian. Ada proses pengudusan yang harus kita alami, ada perbuatan baik yang lahir dari anugerah Allah itu, ada tanggung jawab dalam mengerjakan keselamatan, dan seterusnya sebagai respon kita terhadap keselamatan yang sudah Tuhan berikan.
Yang di bagian Alkitab lain menjelaskan begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepunahan Kristus. Nah, itu tadi ya. Berarti sudah. Sekarang kita kembali pada ayat mas kita yang di atas, yang sebelumnya itu berbunyi begini. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Ayat 16. Ini soal janji atau perjanjian Allah. Berbeda dengan Allah yang selalu menepati janjinya, ia tidak pernah melupakan janjinya meskipun sudah ribuan tahun sejak pertama kali disampaikan. Allah akan menepatinya sesuai dengan waktu yang tepat dalam pandangannya. Firman Tuhan hari ini membuktikan bahwa Allah setia kepada janjinya. Yesus Kristus Sang Mesias yang dinanti-nantikan telah datang ke dunia sebagai penggenapan janjinya kepada umatnya. Allah telah memenuhi janjinya kepada Abraham ketika berjanji melalui keturunannya seluruh bangsa akan mendapatkan berkat. Sekalipun seakan-akan janji itu pudar karena adanya hukum Taurat, tetapi melalui Kristus janji Allah telah digenapi. Taurat Tuhan memang diberikan untuk menuntun kehidupan manusia yang berdosa sampai janji itu digenapi. Sehingga setiap orang yang menerima Kristus tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi menikmati berkat keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita setiap saat, selalu mengingat bahwa kita selamat karena iman. Dimulai dengan iman dan diakhiri dengan iman. Jangan ada orang yang memaksakan kehendaknya, sehingga membawa orang tersesat dari iman yang benar terhadap Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian, selamat beraktivitas.